Kalau kita bicara sekarang produksi ya, produksi dokter umum saya kira kita udah lebih dari cukup. Kalau dokter umum kan, kalau saya rasa setiap daerah pasti ada kecamatan, puskesmas ya kan. Betul. Puskesmas pasti ada dokter gitu loh. Belum tentu Mas Bebet. Oh belum tentu. Ternyata juga. masih juga ada puskesmas, ada hampir 560-an puskesmas yang tidak ada dokternya. Oh. Itu data dari Kementerian Kesehatan. Menjadi satu pertanyaan memang. Apa problem yang ada juga di pelayanan kesehatan? Ya tadi. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan program wawancara eksklusif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Muhammad Adib Kumaydi SPOT. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PPID. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Mas Bebet, para Tribuners di seluruh Indonesia. Ya, senang sekali kehadiran dokter di studio kami. Ini dokter baru menjabat ya Pak Dokter sebagai ketua umum Sudah ini. terpilih dan akan dikukuhkan dalam muktamar sebentar lagi. Oh, bentar lagi. Berarti masih baru lah, masih hangat-hangat. Ya, Ya. betul. Kira-kira apa sih Dok program ke depan yang jadi prioritas di kepengurusan Dokter Adib ini nanti? Ya, jadi pada saat kita mengawali dalam satu periode kepengurusan, tentunya kita mengaca pada satu proses identifikasi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Jujur saat ini memang kita dihadapkan satu kondisi yang sangat komprehensif terhadap problematika di kedokteran dan kesehatan, dan pandemi ini pun juga memberikan sebuah pembelajaran buat kita yang luar biasa ya. Dan bagi kami maka upaya ke depan yang harus dilakukan oleh organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, adalah harus bertransformasi. Transformasi dalam konteks bahwa ID harus melakukan satu upaya-upaya untuk branding, baik itu branding identity, branding image, terus kemudian branding integration, terus kemudian termasuk juga di sini adalah ya kalau bahasa saya yang nanti akan saya sampaikan, beberapa kali saya sudah sampaikan di teman-teman di wilayah atau cabang, adalah ID reborn, ID yang terlahir kembali dengan framing yang mengedepankan akademisi, profesional dan intelektual, karena ruhnya profesi itu adalah satu organisasi yang memang mengedepankan kapasitas dalam akademisi, intelektual dan profesionalisme. Dan ini menjadi satu upaya yang buat kami ke depan adalah dalam satu proses munculnya kebijakan negara terkait dengan kesehatan, maka kami ingin menempatkan diri sebagai mitra strategis dari pemerintah di dalam konteks terkait dengan problematika di kesehatan dan kedokteran. Ya, sejauh ini kewenangan ID itu apa sih Dok sebenarnya? Karena masyarakat nih menganggap semua dokter pasti ID nih. Ya. Apa benar begitu atau gimana ini? Ya, jadi memang di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu disebutkan bahwa organisasi satu-satunya dokter itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dan Ikatan Dokter Indonesia ini juga terbentuk dalam satu proses yang cukup panjang ya, karena kita sudah berumur 71 tahun, kita terakhir dari 24 Oktober 1950. Sebelumnya juga ada namanya Perkumpulan Dokter Indonesia, dan berlanjut dengan kemudian muncul jadi Ikatan Dokter Indonesia itu melalui satu proses sejarah yang itu diawali dalam satu kondisi bahwa ada keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, terutama taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang kemudian selalu kita implementasikan dalam setiap program. Dan kami memang walaupun tercantum di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter, kita bukan lembaga negara, tapi kita menjadi mitra strategis ya terkait dengan problematika kesehatan. Karena kalau kita bicara kesehatan, ada namanya, istilahnya kalau di kita ada tiga tungku sijarangan. Tiga tungku sijarangan itu ada konsep sistem. Di dalam kesehatan itu ada sistem pembiayaan, sistem pendidikan, sistem pelayanan. Nah, tiga hal inilah yang kemudian kita selalu memberikan satu advokasi ya, dan dengan tujuan seperti tujuan utama tadi, meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau bicara soal sejarah tadi, saya itu teringat Dr. Wahidin Sudirosodo, Dr. Dois Dekker. Artinya bahwa saat itu tuh mereka benar-benar sangat sangat mengabdi lah pada masyarakat. Betul.
kenapa kok akhir-akhir ini dokter malah kayak, mohon maaf nih ya dok ya, Mas Arno bilang ini dokter bisnis banget nih gitu. Gimana itu dok? Ya, Idi jadi- menanggapi hal ini gitu loh. Ya, jadi kebetulan saya sering berdiskusi terkait dengan sejarah. Jadi ada satu referensi yang menarik bagi kami juga, artinya bagi saya pribadi. Ada buku namanya Merawat Bangsa yang dibuat oleh Hans Kuhl, yang di situ menyebutkan sejarah terkait dengan dokter. Termasuk di situ ada sejarah munculnya kemudian Budi Utomo, Dr. Wahidin sebagai inisiator merangsang yang muda-muda, Dr. Sutomo Gunawan, Cipto Mangunkusumo untuk membentuk Budi Utomo. Itu adalah satu konsep yang diawali dalam satu proses bahwa dokter itu dalam satu proses pendidikannya itu dilatih untuk memahami anatomi fisiologi. Kemudian dari membaca anatomi fisiologi itu, maka ada biologis yang kemudian kita jadikan satu dasar, oh si A ini sakit apa. Kemudian kita lakukan terapi intervensinya. Itu dalam satu konsep kedokteran. Nah, itulah yang kemudian diimplementasikan bahwa kita menjadi masyarakat kelompok profesi yang bisa menganalisa kondisi perikehidupan masyarakat. Sehingga kalau ada hal-hal yang memang kurang, maka kita kita identifikasi, kita diagnosis. Ada diagnosis sosial namanya. Nah, jadi bukan hanya medis saja. Betul. Nah, itu yang kemudian diajarkan oleh Budi Utomo pada saat itu. Dan di dalam menyalurkan perjuangan pada saat itu, sehingga ada yang tetap kemudian di dalam Budi Utomo yang tidak berpolitik. Ada juga yang kemudian para dokter yang masuk di dalam politik, Syarikat Islam, kemudian ada namanya Indisi Party, di Studio Wisdeker, Ki Hajar Dewantoro dan Cipto Mangunkusumo. Nah, itu ada proses yang kemudian dilakukan. Nah, kalau kemudian pertanyaan, apakah kita tidak seperti itu? Nah, ini ada satu hal yang ada istilah yang menurut saya menarik. Kita dulu dididik ya, Wahidin dan sebagainya itu mendidik kita sebagai dokter nasionalis. Sekarang dokter nasionalis memang menghilang. Yang ada dokter nasional. Artinya apa? Dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan, bekerja sebagai PNS, itu dokter nasional, tapi bukan nasionalis. Nah, inilah yang kemudian kita gali, kita inikan lagi. Saya tidak menyalahkan persepsi yang muncul di masyarakat, karena dengan perkembangan yang saat ini, maka ada core dari profesi ini yang memang harus kita tunjukkan lagi. Sehingga kami menyadari itu, dan kami akan berusaha untuk kemudian merubah lagi bahwa kita harus menjadi dokter nasionalis, bukan hanya sekedar dokter nasional saja. Ini udah 71 tahun ya dok ya. Sejauh mana sih kesediaan dokter di Indonesia ini dan penyebarannya? Karena kan kalau kita lihat tuh justru dokter itu malah menumpuk di kota-kota besar nih. Di NTT, di Papua malah jauh sekali. Gimana dok? Nah, ini menarik Mas Bebet, karena tidak semua ini kemudian diketahui oleh masyarakat ya. Bahwa jumlah dokter itu ada sekitar 200.000 sekarang. 150.000-nya dokter umum, sisanya itu spesialis. Nah, pada saat kemudian kita bicara sejumlah tersebut, sebagian besar ada di Jawa. Itu berapa persen yang di Jawa dok? Bisa kita katakan ada hampir 50% lebih ada di Jawa. Separuh 50%, lebih hampir separuh ya. Hampir separuh 50% itu ada di Jawa. Dan ya itu pun di Jawa terpusat pada beberapa kota besar terutama. Nah, problema di kita itu bukan masalah problem jumlah. Kalau kita bicara jumlah, kalau bicara dokter umum ya dengan sejumlah 150.000, terus kemudian ditambah lagi juga dengan produksi dokter umum itu adalah 10.000 sampai 12.000 per tahun. Ya. Besar juga. Kita besar sebenarnya. Ya, tapi kalau memang bicara tentang yang kurang secara kuantitas, dokter spesialis. Spesialis memang kurang. Nanti kita akan bicara apa yang kemudian kita harus lakukan untuk dokter umum yang jumlahnya besar, apa yang harus kemudian kita lakukan upaya untuk mempercepat produksi. Nah, ini yang menjadi concern kita saat ini. Karena yang menjadi masalah adalah maldistribusi. Distribusinya nggak merata gitu loh. Kenapa nggak merata? Karena berbeda. Berbeda dalam artian kalau kita bicara di dalam kaitan dengan kesehatan, ada SDM, ada dokter yang berpraktek ya. Selama tidak ada namanya satu analisa beban kerja dalam satu wilayah.
selama tidak ada analisa kebutuhan, need, demand daripada dokter-dokter spesialis di dalam satu wilayah dan menghitung jumlah kecukupan dokter-dokter spesialis di wilayah, maka kita akan dihadapkan terus dengan namanya maldistribusi. Harus ada analisa itu, kemudian kita dorong pemerintah daerah, ya tentunya kami siap, IDI siap untuk berkontribusi untuk membantu pemerintah daerah menghitung kira-kira berapa jumlah kebutuhan dokter-dokter spesialis itu. Ya karena yang kita hadapkan adalah kecukupan yang harus didapatkan oleh pemerintah oleh masyarakat gitu. Nah, kalau itu sudah ada, maka regulasi yang bisa kita lakukan apa? Bisa nggak sekarang kita katakan begini? Di Jakarta umumnya, ya. Dalam satu wilayah DKI Jakarta mengatakan kita sudah cukup dokter umum. Sehingga kita tidak akan menerbitkan surat izin praktek dokter umum di Jakarta. Atau kita bicara di Surabaya. Singkat atau kita bicara spesialis. Di Surabaya tidak membuat surat izin praktek spesialis obgyn kandungan karena sudah cukup. Nah, itu harus muncul gitu loh. Dengan analisa tadi muncul sehingga apa? Kalau itu sudah keluar, maka kita akan dorong lulusan-lulusan baik dokter umum atau dokter spesialis itu ke tempat-tempat yang lain. Selama itu tidak ada, maka dokter ataupun dia nggak usah bicara dokter, profesi apapun dia akan mencari tempat yang lebih menguntungkan. Iya. Nah, ya kan. Nah, itu kewenangan siapa, Dok? Kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Nah, ada regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah pusat. Makanya salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat adalah ada dulu namanya wajib kerja sarjana. Terus kemudian di spesialis pernah juga ada wajib kerja dokter spesialis. Tapi itu kemudian ada proses di Mahkamah Agung sehingga kata wajib kerja itu menyalahi hak asasi manusia sehingga itu dirubah. Nah, sekarang namanya bukan wajib kerja. Tapi sekali lagi program itu pun temporary. Artinya kan hanya sekedar menjalankan tugas selama 1 tahun atau 2 tahun, tapi habis itu dia balik lagi kan. Nah, ini yang harus kita lakukan selain upaya analisa tadi, maka yang harus kalau kami selalu sampaikan pemerintah daerah harus menempatkan dokter itu adalah tenaga strategis. Sehingga apa? Jenjang karir diperhatikan. Kalau mamanya mau spesialis juga diperhatikan. Terus kemudian mohon maaf kesejahteraan juga diperhatikan. Ya itu kalau itu kemudian kita bangun, dan saya kira kalau bicara transport juga sekarang mudah. Kemana-mana aja sekarang bisa. Jalur pesawat semuanya sekarang bisa. Jadi itu nggak ada masalah. Tinggal bagaimana sekarang komitmen pemerintah daerah menempatkan dokter sebagai tenaga strategis tadi. Kalau soal lembaga produknya atau lembaga pendidikannya itu sudah mencukupi nggak untuk peningkatan dari dokter umum ke dokter spesialis atau yang lebih spesialis lagi? Jadi yang tadi kalau kita bicara sekarang produksi ya, produksi dokter umum saya kira kita udah lebih dari cukup. Kalau dokter umum kan kalau saya rasa setiap daerah pasti ada kecamatan, puskesmas ya kan. Puskesmas pasti ada dokter. Betul. Gitu loh. Belum tentu Mas David. Oh belum tentu. Ternyata juga. masih juga ada puskesmas, ada hampir 560-an puskesmas yang tidak ada dokternya. Itu data dari Kementerian Kesehatan. Menjadi satu pertanyaan memang. Apa problem yang ada juga di pelayanan kesehatan? Ya tadi sama, maldistribusi. Jadi ini menjadi satu permasalahan yang kompleks, sehingga kami sampaikan memang upaya yang harus kita lakukan tidak bisanya kita serahkan pada pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan saja, tapi Kementerian Kesehatan harus ditopang juga oleh pemerintah daerah. Nah inilah proses karena ada namanya Undang-Undang Pemerintah Daerah, dulu namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini harus benar-benar sama-sama menempatkan bahwa dokter itu tenaga strategis gitu. Dokter dan tenaga kesehatan yang lain saya kira itu menjadi tenaga strategis karena kita belajar dari pandemi. Iya. Problem pada saat kita di dalam penanganan pandemi salah satunya adalah SDM. Betul. SDM kita jadi terkejut akhirnya meningkat sekali. Ngomong-ngomong soal pandemi nih, Dok. IDI ini sudah sejauh mana perannya? Dan saya dengar juga banyak yang jadi korban pandemi juga ini Pak. Ya, betul. Ya, jadi memang pada saat kita bicara sekarang pandemi, pandemi ini problemnya bukan hanya problem kesehatan saja sebenarnya, tapi untuk mengatasi pandemi harus berpijak pada referensi kesehatan. Nah, disinilah tempat kami sebagai kelompok profesi berkumpulnya para pakar-pakar kedokteran kesehatan untuk memberikan satu masukan, ya, yang itu kemudian diwujudkan dalam satu kebijakan strategis dari pemerintah.
Sehingga ada statement yang kalau nggak salah pada bulan-bulan awal tahun dari 2021 yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa di dalam kebijakan penanganan pandemi akan mendengarkan dari pakar-pakar kesehatan dan kedokteran. Itu sebuah state yang menurut saya luar biasa dan menjadi penguatan bagi kami juga, sehingga kita menempatkan diri memang ini sebagai advokator untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan referensi kesehatan. Nah, terus kemudian selain itu juga tentunya kita bicara bukan hanya sekedar advokasi untuk apa langkah-langkah yang dilakukan, tapi penguatan di dalam preventif, promotif, dan kuratifnya. Kita siapkan memang dokter untuk melakukan pelayanan, baik itu di tingkat primer maupun sampai di rumah sakit. Kita sudah siapkan teman-teman yang di pelayanan, dan itu memang membawa satu dampak juga bagi kami. Angka kesakitan yang data yang melaporkan yang sakit itu lebih dari 4.000 yang sakit, yang terpapar. Dokter. Yang meninggal sekitar 740-an. 740-an. Dengan 43 adalah guru besar. Profesor. Profesor. Nah, paling banyak salah satunya di Jawa Timur. Nah, itu memberikan satu pembelajaran bagi kita, sehingga kami dari Ikatan Dokter Indonesia pun akhirnya membuat satu tim khusus namanya tim mitigasi untuk upaya-upaya perlindungan dan keselamatan ini. Sehingga kita advokasi kita juga adalah selain kita memberikan masukan untuk strategi penanganan pandemi, kita menyiapkan SDM, kita juga minta tolong para dokter tenaga kesehatan ini dilengkapi dengan perlindungannya. Apa? Mulai dari APD, kemudian pengaturan shift, nutrisi, ya, dan sebagainya. Itu adalah satu upaya yang kemudian kita lakukan gitu loh. Dan tentunya kami sampaikan, kami selalu sampaikan, dokter tenaga kesehatan bukan garda terdepan dalam pandemi. Garda terdepannya adalah masyarakat. Nah, gitu ya. Kesadaran masyarakat. Betul. Ya. Pakai masker, cuci tangan. Dok, ini kan sudah mulai menurun nih pandemi, tapi ada yang ngomong bakal ada gelombang ketiga misalnya. Nah, persiapan ID adakah untuk antisipasi ini? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang dari ID berarti dari teman-teman dokter. Karena kan ini katanya virusnya lebih dahsyat juga katanya gitu. Ya, memang kita dihadapkan dengan kondisi yang laporan-laporan di negara yang lain lah. Eropa naik, Asia, Singapura kemarin. Tapi Singapura sekarang udah turun. Ya, turun Malaysia yang kemarin sempat naik sekarang udah mulai turun. Vietnam, bahkan Thailand itu menghapuskan karantina. Nah, ini adalah satu perkembangan yang menjadi dasar untuk referensi kita membuat satu kebijakan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu juga mendasari. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi pemahaman juga bagi masyarakat. Jadi ada hal yang kita harus jelaskan secara ilmiah berdasarkan referensi dari para pakar, yang itu kemudian membuat satu kebijakan pemerintah gitu. Nah, akhirnya apa? Kesannya kebijakan pemerintah inkonsisten. Tapi sekali lagi saya katakan, inkonsistensi ini bukan karena munculnya kebijakannya, tapi salah satu faktor inkonsistensi ini karena perubahan-perubahan di dalam penanganan pandemi dan kondisi pandemi global ini. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga kami pun juga sangat paham dan kami tetap selalu berintens untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, bicara sekarang terkait dengan saat ini, kuncinya kalau saya bisa katakan dan dalam beberapa diskusi, kita memang belum selesai dengan pandemi COVID. Kita masih dihadapkan dengan masalah pandemi COVID. Tapi kita punya indikator sekarang. Faktor prediktor kita itu adalah bulan Desember Januari. Kalau Desember dan Januari ini ya fluktuasi kenaikan kasusnya tidak terjadi, tidak ada kenaikan kasus, maka Indonesia sudah siap masuk dalam kondisi endemi. Pandemi menjadi endemi. Nah, apa upaya yang harus kita lakukan? Ya, ini menjadi kunci bagi kita. Desember Januari yang dikunci bagi kita gitu. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Restriksi perjalanan harus tetap dilakukan. Ya, sama kemudian tadi ya kita mengurangi lah berkerumun, bergerombol, kita tahan dulu deh. Kalau kita bisa menahan diri pada bulan Desember Januari, saya yakin insya Allah kita akan bisa keluar dari masalah pandemi ini. Kita akan siap untuk masuk di fase yang namanya fase endemi. ID ini merupakan satu-satunya ikatan dokter di Indonesia. Jadi jangan salah, kalau ada dokter bukan anggota ID pasti bukan dokter ya.
Di Indonesia maksud saya. Ya. Ya, gitu ya. Nah, ngomong soal itu Dok, gimana nih langkah yang dilakukan ID, karena kan juga beberapa kasus nih ada yang namanya dokter palsu, Ya, ada ya, pula ya. yang dokter aspal nih. Ya, bener ya. dokter tapi udah nggak dokter lagi. Ini gimana Dok? Ya, jadi memang ada di dalam undang-undang praktek kedokteran dan kemudian di dalam ADART organisasi bahwa yang terdaftar sebagai anggota ID itu yang terregistrasi. Sehingga ada proses yang namanya registrasi, munculnya surat tanda registrasi dan sertifikat kompetensi. Nah, itu menjadi dasar gitu. Karena munculnya undang-undang praktek kedokteran itu berkaitan dengan namanya protecting the people, guiding the doctor. Kita mencoba untuk memproteksi masyarakat. Ya, artinya dengan munculnya dokteroid, kalau istilah kami dokteroid, dokter-dokter yang palsu itu namanya dokteroid. Kemudian ada dokter yang masih dokter tapi dia sudah lama tidak registrasi, karena kalau dia sudah lama STR-nya tidak diperpanjang, maka itu bisa kita katakan kompetensinya pun dipertanyakan. Apakah dia kompeten sebagai dokter? Atau otomatis izin prakteknya juga? Betul, karena ada kaitan di dalam undang-undang praktek kedokteran itu, selama STR-nya tidak diperpanjang, maka dia nggak akan keluar sertifikat kompetensi, ya. Kemudian dia tidak akan keluar juga SIP. Nah, kalau umpamanya dia tidak keluar SIP, berarti ada hal-hal yang kemudian secara legal formal di dalam undang-undang praktek kedokteran dan Permenkes 2052, maka dia tidak bisa kita katakan berhak untuk melakukan pelayanan itu. Nah, inilah yang perlu kami jelaskan dan kewajiban kita sebenarnya. Kewajiban kami di Ikatan Dokter Indonesia, kalau ada hal kita siap untuk memberikan informasi-informasi, oh ini dokter ini benar dokter atau enggak. Kita punya data. Oh ini terdata STR-nya gimana itu ada. Kita ada interkoneksi dengan konsil kedokteran. Kita juga punya kewajiban juga jika ada dokter yang ternyata dia memberikan satu informasi yang salah, maka kita namanya majelis kehormatan etik. Kita bisa melakukan pembinaan, kita pemanggilan, klarifikasi apakah Anda dalam menyampaikan ini harus ada diluruskan gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian mekanisme internal juga kita lakukan dalam satu upaya apa? Supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar-benar benar dan dari ahlinya sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi nggak tertipu lah ini. Betul. Oh ternyata bukan dokter. Ya. Gitu. Oke Dok, ini yang terakhir, bisa cerita nggak Dok profil dokter dari mulai kecil sampai sekarang menjadi ketua umum PBID ini? Monggo Dok. Ya saya terlahir dari kampung Mas Yobet. Saya terlahir dari Lamongan. SD, SMP, SMA saya di Lamongan. SD apa Pak? SD Alun-Alun 1, SMP Negeri 1, SMA 2. Terus kemudian sebenarnya saya pada saat kuliah itu saya nggak tertarik dengan dokter sebenarnya. Karena saya keterima dua. Saya keterima di telekomunikasi, teknik telekomunikasinya Telkom. Ya, terus kemudian saya keterima juga di Fakultas Kedokteran. Oh, bukan di musik ya Pak ya? Karena hobinya musik katanya, dengar musik. Musik itu baru sekarang mulai pede. Kalau dulu nggak pede. Nah, dari situ kemudian tapi karena ada waktu itu ya mungkin orang tua yang menginginkan menginginkan ada salah satu putranya yang jadi dokter, akhirnya saya disuruh memilih yang di kedokteran gitu. Tapi jiwa saya memang dari sejak SMP, SMA saya memang aktif di organisasi. Di kuliah pun juga saya aktif di organisasi. Kuliah di mana Dok? Di FK UNER. Jadi di UNER saya masuk 92, lulus 99. Itu saya langsung di Jakarta. Jadi sebelum lulus saya sudah aktif di Jakarta. Ada organisasi juga di Jakarta. Terus kemudian masuk kebetulan PTT, ada namanya dulu pegawai tidak tetapnya. Kebetulan saya masuk di namanya Brigade Siaga Bencana yang aktif di dalam disaster, yang di bawah Kementerian Kesehatan pada saat itu. Berarti di Jakarta. Di Jakarta. Itu yang kemudian berlanjut saya akhirnya masuk spesialis juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah dari situ ya kalau saya bicara ada fase yang kemudian yang saya lalui karena saya belajar dari lingkungan. Saya belajar dari guru-guru saya dan kemudian saya berinteraksi dengan banyak yang istilahnya senior gitulah. Makanya jadi kalau saya dibilang saya mukanya lebih tua karena saya bergaulnya sama profesor-profesor. Ketularan itu. Ya itu adalah satu hal yang kemudian tapi itu menjadi
Karena buat saya apa yang kemudian saya dapatkan sekarang itu adalah satu proses. Satu proses, dan tak lupa juga pasti doa dari orang tua. Karena ada pesan dari ayah saya almarhum. Kamu jadi dokter itu dua sebenarnya. Satu pahala dunia, pahala akhirat. Pahala dunia kamu ya dapat ini, tapi yang paling penting adalah kamu pahala akhiratmu. Gak ada profesi yang kemudian melebihi dari profesi dokter yang kemudian benar-benar kuat di dalam mendapatkan dua pahala ini gitu. Nah itu salah satu pesan, sehingga di dalam setiap aktivitas pun sampai sekarang pun saya berpraktek, saya mengalir saja sih, mengalir. Tapi yang paling penting adalah di setiap kita ditempatkan, diberikan amanah, kita jalankan amanah kita dengan baik. Insya Allah nanti itu akan memberikan satu istilahnya itu hasil yang baik juga. Orang bisa akan melihat karena apa yang kita lakukan itu baik, dan tentunya tidak perlu harus kita punya kepentingan tertentu, tapi yang penting kita tulus saja ya. Ikhlas dan ridhonya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang, dan tentunya upaya-upaya ini ya tidak terlepas dari juga peran dari keluarga yang memahami kalau saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, seorang aktivis yang jarang di rumah itu juga didukung oleh keluarga juga yang memahami itu. Oke Tribuners, demikian wawancara kita dengan Dr. Adib, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Bebet. Terima kasih Tribuners semuanya. Sampai berjumpa lagi Tribuners. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.